Tiba-tiba, Ziying mengajukan diri dan bersedia untuk menjadi gurunya. Ia juga menjelaskan Tianhe bukanlah orang jahat dan selama ini ia sudah bekerja sama dengannya membasmi kejahatan para siluman dan menyelamatkan 3.000 nyawa penduduk di kota Chenzhou. Bahkan, Tianhe hampir tewas saat bertarung melawan Baike dari klan siluman. Beberapa murid yang juga ikut dalam pertarungan itu menjadi saksi atas ucapan Ziying. Akhirnya diputuskanlah Su Yao memilih Ziying sebagai gurunya Tianhe. Tetua Chong menjadi marah terhadap keputusannya. Su Yao justru menentang balik Tetua Chong karena ia adalah ketua sekte yang berhak memutuskannya. Apabila ia mengusir Tianhe yang sudah pernah menyelamatkan 3.000 nyawa penduduk di kota Chenzhou, maka nama baik sekte Qinghua akan tercoreng. Mendengarkan itu, para guru beserta murid tidak bisa membantah dan mengikuti perintah. Sedangkan Tetua Chong yang kesal lalu pergi dari sana. Akhirnya mereka bertiga sudah resmi menjadi murid sekte Qinghua. Ziying datang menghampiri yang kini menjadi gurunya Tianhe. Ia berjanji akan membantunya menyelidiki kebenaran mengenai ayahnya tersebut. Apabila terbukti Yun Tianqing bukan seorang pengkhianat, maka nama ayah Tianhe bisa dibersihkan dari segala tuduhan. Ziying membawa mereka ke tempat ia berkultivasi dan melatih teknik berpedangnya. Tianhe langsung teringat kalau pohon besar itu adalah pohon yang dimaksud oleh ayahnya, yang di saat dulu sering bercerita, ayah dan ibunya sering menghabiskan waktu berdua tepat di bawah pohon tersebut. Kini, karena Ziying adalah gurunya, Tianhe memberikan hormat. Setelah itu mereka semua menghadap ke Su Yao. Meng Li bersama Ling Sa memohon supaya Ziying juga menjadi guru mereka. Su Yao bersedia menyetujui permintaan mereka asalkan Tianhe menyerahkan pedang Wangsu. Bagaimanapun juga pedang tersebut harus disimpan di sekte Qinghua agar tetap aman. Tianhe tanpa berpikir panjang langsung menyerahkan kepadanya. Karena Su Yao tidak bisa memegangnya, ia pun menyuruh Tianhe menyimpan pedang tersebut ke dalam kotak pedang yang sudah dipersiapkan. Setelah itu mereka bertiga kini resmi menjadi muridnya Ziying dan harus mengikuti peraturan sekte Qinghua karena apapun kesalahan yang mereka buat, Ziying sebagai guru akan menanggung hukumannya. Setelah mereka semua pergi, Su Yao merasa lega. Akhirnya misi untuk mendapatkan pedang Wangsu telah berhasil. Sesaat, Suan Ying datang melapor hasil penyelidikannya kalau pria berjubah dan bertopeng yang ingin merebut pedang Wangsu adalah Guru Zhao. Mendengarkan itu, Su Yao menyadari Guru Zhao pasti diperintah oleh Tetua Chong untuk melakukan ini semua karena ia melihat mereka berdua sering bersama. Keesokan hari, saat sesi latihan, terlihat semua murid membicarakan Tianhe, bahkan menghinanya sebagai anak seorang pengkhianat. Tianhe mencoba sabar atas penghinaan tersebut. Namun tiba-tiba, salah satu murid, kita sebut saja namanya Lukman, menghampiri Tianhe dan secara terang-terangan menghinanya, yang tidak pantas berada di sekte Qinghua. Senior Suan Ye datang ke sana menghentikan perdebatan mereka dan dipinta untuk berbaris. Karena masih belum puas, Lukman sengaja menggunakan ilmu sihir untuk mencekik Tianhe sehingga sulit bernafas. Suan Ye menyadari hal tersebut segera menghentikannya, yang membuat Lukman terjatuh dan menjadi bahan tertawaan. Saat jam istirahat, Tianhe memilih menyendiri di bawah pohon tersebut. Ia sakit hati di saat seluruh murid menghina orang tuanya. Maka dari itu ia bertekad mencari bukti dalam membersihkan nama orang tuanya. Ling Sa lalu datang ke sana untuk menghibur suasana hatinya yang sedang terpuruk. Kemudian mereka pergi mencari Ziying, namun justru tak sengaja memasuki lembah Qingfeng, tempat tinggalnya para tetua. Mereka pun melihat makanan yang sedang dimasak dan segera memakannya. Di sanalah mereka bertemu dengan Tetua Qing.
Melihat karakter dan sifatnya sangat periang, membuat Tianhe merasa heran karena ia mengira tetua King sama seperti tetua Chong. Ia pun mencoba bertanya mengenai kejadian 19 tahun yang lalu, mengenai apa yang dilakukan ayahnya. Tetua King berusaha menutup mulut dan tidak ingin bercerita. Sementara itu, Guru Zhao melapor kalau pria bertopeng yang menyerangnya kemarin adalah Suan Ying. Namun ia merasa aneh sebab wajah Suan Ying mirip seperti Yun Lei. Ia pun berpikir Yun Lei sudah keluar dari segel. Namun hal itu ditepis oleh tetua Chong karena ia melihat sendiri Yun Lei masih tersegel dan tidak mungkin bisa keluar. Untuk masalah itu, ia akan menyelidikinya sendiri dan mencari tahu siapa Suan Ying tersebut dan siapa yang memerintahkannya saat ini. Di waktu bersamaan, Su Yao membawa pedang Wangsu ke hadapan Yun Lei, menunjukkan bukti kalau pedang tersebut dibawa oleh Tianhe, anaknya Su Yu yang kini berada di sekte King Hua, menjadi seorang murid. Ternyata apa yang dilakukan Su Yu selama ini merupakan ketidakpuasannya karena di saat dulu guru mereka memilih Yun Lei sebagai pemilik pedang Sihe dan memilih dirinya menjadi pemilik pedang Wangsu. Namun kenapa pedang Wangsu menjadi milik Su Yu? Yun Lei menjawab, bukan mereka yang memilih, namun pedang itulah memilih tuannya sendiri. Seharusnya Su Yao sadar diri, pedang Wangsu telah memilih Su Yu sebagai tuannya. Di sana, Su Yao memegang pedang tersebut dan seketika tangannya hampir membeku. Ia pun tidak akan menyerah dan akan mempelajari energi Yin untuk bisa menjadi pemilik pedang tersebut. Yun Lei mengancam apabila ia berani melukai Tianhe, maka Su Yao akan ia bunuh. Kembali ke mereka, Lingsa membuat makanan yang berbahan dasarkan dari sebuah obat. Saat dicicipi, Tianhe bersama tetua King begitu takjub sampai tidak bisa berkata apa-apa saking enaknya. Tetua King sampai sujud dan meminta Lingsa untuk menjadi gurunya dalam mengajari ia memasak makanan dari bahan obat. Lingsa bersedia mengajari namun dengan satu syarat, ia harus menceritakan kebenaran yang terjadi terhadap ayah Tianhe. Tetua King tidak ingin banyak bicara, namun ia hanya memberitahukan satu hal. Ayahnya tersebut adalah orang baik dan setia kawan. Ia sendiri juga tidak percaya. Semua orang menuduhnya sebagai pengkhianat. Di saat dulu, ayah Tianhe memiliki sahabat yang bernama Yun Lei. Untuk tahu lebih banyak, mereka dipinta pergi ke perpustakaan yang menyimpan seluruh informasi mengenai 19 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Lingsa mengajak Meng Li pergi ke perpustakaan. Saat sedang mencari buku, Lingsa tak sengaja menemukan buku yang baru saja dibaca oleh Suan Ye, senior mereka barusan. Saat dilihat, ternyata buku tersebut menyimpan informasi mengenai orang tua Meng Li. 19 tahun yang lalu, ayah Tianhe membawa ayah Meng Li beserta seluruh murid seperguruan untuk berperang di wilayah klan siluman. Tertulis di sana, ayah Tianhe justru menjebak murid seperguruan beserta ayah Meng Li sehingga tewas terbunuh. Sementara ibu Meng Li bernama Suan Zhen sehabis melahirkan bayi perempuan dan dititipkan kepada temannya bernama Jing Qi untuk dijaga. Kemudian ibu Meng Li menyusul untuk berperang dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, ayah Tianhe dituduh membunuh Jing Qi dan menculik bayi perempuan tersebut. Lingsa merasa tidak percaya karena yang ia tahu, ayah Tianhe menolong bayi perempuan itu yang dikatakan kehilangan jiwa dan menolongnya dengan memberikan batu zamrud agar jiwanya tetap ada. Yang tak lain, bayi perempuan itu adalah Meng Li. Ia pun segera menyembunyikan buku itu di saat Meng Li menghampirinya. Di malam hari, Lingsa terus kepikiran dan sulit untuk tidur. Ia pun pergi dari kamar secara diam-diam di saat Meng Li sedang melakukan kultivasi.
Siapa sangka Meng Li sejak awal sudah menyadari ada yang disembunyikan oleh Lingsa dari dirinya. Sementara itu, Lingsa pergi menemui Ziying untuk menceritakan apa yang sudah ia baca dari buku catatan 19 tahun yang lalu. Ia merasa ada yang merekayasa buku tersebut karena ayah Tianhe di saat dulu justru menyelamatkan bayi perempuan tersebut dengan memberikan batu zamrud agar bisa tetap hidup. Ziying ternyata sudah membacanya lebih dulu dan ia juga merasakan hal yang sama sepertinya. Mereka pun sadar bayi perempuan itu tak lain adalah Meng Li. Lingsa dipinta untuk merahasiakannya dari siapapun supaya kebenaran buku ini bisa diselidiki lebih dulu. Saat kembali, Lingsa terkejut. Ternyata Meng Li sudah membacanya dan mengetahui kedua orang tuanya tewas terbunuh akibat dikhianati oleh ayahnya Tianhe. Lingsa membuang buku tersebut dan meminta ia untuk tidak usah percaya. Ia yakin seseorang sudah merekayasa ceritanya. Meng Li bersedih dan merasa bingung, dikatakan ayah Tianhe penyebab orang tuanya mati. Namun ayah Tianhe juga menyelamatkannya dengan memberikan batu zamrud untuk ia bisa bertahan hidup. Lingsa lalu memeluk dan berusaha menenangkannya. Meng Li, keesokan hari saat sesi latihan dimulai, Tianhe melihat sikap Meng Li tiba-tiba berubah kepadanya. Lalu Ziying datang ke sana untuk memulai pelatihan. Ia sengaja menyuruh Tianhe berlatih dengan Huaxin, yang dimana ia melakukan ini untuk memisahkan Tianhe dengan Meng Li untuk sementara waktu, agar ia tidak mengetahui kebenaran dari buku tersebut. Setelah Tianhe pergi, Ziying meminta buku itu kepada Lingsa karena ia akan mengembalikannya ke perpustakaan. Singkat cerita, Meng Li menghabiskan waktunya mencari informasi di dalam perpustakaan agar bisa menemukan kebenaran karena ia yakin ayah Tianhe bukanlah penyebab orang tuanya tewas terbunuh. Sementara itu, Guru Zhao melapor kepada Tetua Chong, Meng Li saat ini sudah mengetahui identitas orang tuanya yang dijebak oleh ayah Tianhe sehingga tewas terbunuh. Guru Zhao memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan Tianhe dari sekte mereka dengan memanfaatkan masalah ini. Keesokan paginya, Lingsa terbangun dari tidur yang ternyata mereka seharian berada di perpustakaan. Bahkan, Meng Li tidak tidur akibat membaca semua buku. Sayangnya ia tidak menemukan informasi apa-apa. Tepat di depan pintu, mereka berdua yang ingin keluar segera bersembunyi karena ada yang ingin masuk. Ternyata, Ziying mengembalikan buku itu kepada penjaga perpustakaan. Lalu ia juga mempertanyakan kebenaran dari buku itu. Sebab, wanita penjaga perpustakaan ini berada di lokasi peperangan 19 tahun yang lalu. Adegan berpindah ke Tianhe. Ia masuk ke dalam kelas yang diajari oleh Guru Zhao. Bukannya mengajar ilmu sihir, Guru Zhao justru membahas 4 dosa yang dilakukan oleh ayah Tianhe. Dosa pertama, Yun Tianqing menggoda Suyu agar membawa pedang Wangsu kabur bersama mereka di saat peperangan berlangsung. Dosa kedua, karena Yun Tianqing membawa pedang Wangsu kabur saat peperangan membuat pemimpin sekte terdahulu kehilangan energi dan tewas terbunuh. Dosa ketiga, Yun Tianqing bersekutu dengan klan siluman untuk menjebak seluruh murid seperguruan masuk ke dalam dunia siluman dan menjadi korban penyergapan. Dosa keempat, Yun Tianqing menculik bayi perempuan anak dari rekannya sendiri, yaitu Xuanzhen yang sudah terbunuh akibat dijebak sebelumnya. Jelas Tianhe di sana tidak terima atas perkataannya dan menuduh ia sedang mengarang cerita agar menyudutkannya di kelas tersebut. Kembali ke Ziying, penjaga perpustakaan bercerita di saat dulu ia melihat Yun Tianqing bersama Suyu membawa bayi perempuan, anaknya Xuanzhen. Saat ia masuk ke dalam, ia melihat Jingqi sudah tewas terbunuh. Tiba-tiba mereka berdua kabur begitu saja di saat ia ingin meminta penjelasan. Maka dari itu, semua orang menuduh Yun Tianqing sebagai penculik dan membunuh Jingqi. Meng Li di sana mendengarkan semua percakapan itu dan merasa tidak percaya.
Namun sayang keberadaan mereka berdua pun akhirnya ketahuan. Guru Zhao juga menceritakan itu semua kepada Tian He, kalau ayahnya tersebut telah membunuh kedua orang tua dari bayi tersebut. Lalu kemudian juga membunuh Jingqi yang ditugaskan menjaga bayi itu, lalu kabur menculiknya. Seketika, semua murid yang mendengarkan cerita itu mengusir Tian He dari kelas, dan anak seorang pengkhianat dan pembunuh sepertinya tidak pantas berada di sekte Qinghua. Singkat cerita, Lingsa melapor kalau Tian He telah menghilang setelah mengetahui kebenaran dari buku tersebut yang diceritakan oleh Guru Zhao. Ternyata, Tian He menyendiri sambil memegang papan nama ayahnya. Ia masih belum bisa menerima kebenaran yang diceritakan oleh Guru Zhao barusan. Tak lama kemudian, mereka pun datang menemuinya. Di sana, Tian He meminta maaf kepada Meng Li atas perbuatan ayahnya di masa lalu kepada orang tuanya. Meskipun begitu, ia masih tidak percaya kalau ayahnya melakukan ini semua. Namun ia juga bingung cara bagaimana membuktikan ayahnya tidak bersalah. Meng Li justru tidak marah kepada Tian He, ia ingin menghentikan penyelidikan ini agar tidak merusak pertemanan mereka. Biarkanlah masa lalu itu menjadi masalah kedua orang tua mereka berdua. Tian He bertanya kepada Zi Ying kalau memang ayahnya penyebab orang tua Meng Li terbunuh, namun kenapa ayah dan ibunya justru menyelamatkan Meng Li dengan memberikan batu zamrud tersebut. Zi Ying meminta Tian He untuk bersabar dan tidak bertindak gegabah. Ia akan menyelidiki kebenaran ini karena masih banyak kejanggalan. Saat kembali ke kamar, Tian He terus memegang papan nama ayahnya. Hua Xin yang merasa kasihan melihatnya memperbolehkan ia untuk menyalakan dupa di dalam kamar apabila ingin memberikan doa untuk ayahnya tersebut supaya murid lain tidak mengganggunya lagi. Tian He segera menyalakan dupa tersebut untuk memanjatkan doa. Baru saja ingin berdoa, tiba-tiba Lukman membawa seluruh murid untuk memarahinya karena sudah berani menyalakan dupa untuk ayahnya seorang pengkhianat. Sama saja ia menghina sekte Qinghua. Hua Xin mencoba membela Tian He dan ia sendiri yang mengizinkannya. Namun sayang mereka justru menolak Hua Xin. Tian He berusaha mempertahankan papan nama ayahnya saat ingin dihancurkan oleh mereka. Lingsa bersama Meng Li datang ke sana menghentikan kegaduhan tersebut. Lalu Tian He berkata, siapapun yang berani menghancurkan papan nama ayahnya, mereka akan ia bunuh. Dari luar, tiba-tiba Xuan Ye menghancurkannya, yang membuat amarah Tian He langsung meluap. Kekuatannya pun langsung bangkit dan menghajar seluruh murid tanpa ampun. Sedangkan Xuan Ye, si pelaku, langsung segera pergi. Zi Ying datang ke sana menghentikan kegaduhan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu guru memarahi tindakan para murid yang sudah membuat keributan. Sedangkan Tian He yang sudah memukul murid seperguruan disuruh untuk meminta maaf. Kalau menolak, ia akan dikirim ke lembah Sifan. Zi Ying menyuruh Tian He meminta maaf supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat. Tentu saja, Tian He menolak meminta maaf karena merasa tidak bersalah. Ia pun memilih pergi ke lembah Sifan untuk menjalani hukuman daripada harus meminta maaf. Singkat cerita, setelah berada di lembah Sifan, ia mengumpulkan satu persatu pecahan papan nama ayahnya dan mulai menyatukannya kembali. Meskipun bentuknya tidak lagi sempurna, ia pun meminta maaf kepada sang ayah karena tidak becus menjaga papan nama tersebut. Sementara di luar, mereka khawatir dengan Tian He yang berada di dalam. Zi Ying menjelaskan, satu hari di dunia luar sama dengan 1 tahun di dalam lembah Sifan. 1 bulan saja Tian He berada di sana, maka akan menjadi tua. Mendengarkan itu, Meng Li bersama Lingsa menjadi panik, memikirkan apa yang harus mereka lakukan saat ini.
Dengan segera, mereka menghadap ke Su Yao, ketua sekte, dalam meminta keringanan hukum supaya Tian He dikeluarkan dari lembah Sifan. Su Yao bersedia mengeluarkannya asalkan Tian He mau mengaku bersalah atas pemukulan yang terjadi kepada murid seperguruan. Dalam kesempatan itu, Guru Zhao sengaja memperkeruh keadaan dengan tujuan supaya Tian He selamanya berada di dalam lembah Sifan. Perdebatan pun akhirnya terjadi. Tiba-tiba, Zi Ying mengajukan pertukaran. Sebagai gurunya Tian He, ia akan bertanggung jawab atas kesalahan muridnya. Ia bersedia menerima hukuman cambuk api es supaya Tian He dikeluarkan. Mereka semua pun terkejut, terutama Su Yao yang tidak setuju akan hal itu. Di waktu bersamaan, tetua King mendatangi lembah Sifan. Awalnya murid penjaga melarang masuk, namun tetua King balik marah ke mereka. Sebab lembah Sifan merupakan hasil ciptaannya dan ia bebas keluar masuk ke sana. Mendengarkan itu, murid penjaga di sana ketar-ketir dan mempersilahkan masuk. Terlihat kondisi Tian He begitu memprihatinkan sebab ia sudah berada di lembah itu selama setengah hari, sama saja dengan setengah tahun. Demi menenangkannya, tetua King berterus terang ia juga tidak percaya ayahnya tersebut seorang pengkhianat karena ia mengenal betul sifat dan karakter ayahnya, merupakan seseorang yang sangat setia dan jujur. 19 tahun yang lalu, ayahnya itu memiliki seorang sahabat seperguruan yang bernama Yun Lei. Ayahnya bersama Yun Lei bahkan sering memikul tanggung jawab bersama di saat salah satu dari mereka membuat kesalahan. Kembali ke Zi Ying, dijelaskan cambuk api es merupakan hukuman sangat berat yang dapat menghilangkan setengah kekuatan spiritual, bahkan menyebabkan kematian. Zi Ying tidak peduli dan menerima semua konsekuensinya. Semua guru besar meminta Su Yao untuk mempertimbangkannya lagi, mengingat Zi Ying adalah penerus ketua sekte Qinghua. Lalu Su Yao memutuskan menerima permintaan Zi Ying dan meminta keempat guru besar untuk memberikan hukuman cambuk api es. Meng Li segera pergi dari sana karena tak kuasa menahan rasa sedih melihat Zi Ying dihukum. Singkatnya, setelah hukuman itu selesai, Tian He datang ke sana dan menjadi sangat terkejut. Zi Ying rela menerima hukuman demi mengeluarkannya dari lembah Sifan. Ia pun menjadi sangat murka dan hampir saja ingin menyerang semua guru, bahkan ketua sekte. Sesaat, Zi Ying segera memanggil namanya, yang membuat Tian He langsung sadar ia harus bisa bersabar. Menyadari pengorbanan yang dilakukan olehnya, Tian He lalu bersujud meminta maaf atas pemukulan kepada murid seperguruan. Guru Zhao tidak mau melepaskannya begitu saja dan ia ingin menghukum Tian He. Su Yao segera menghentikan Guru Zhao dan ia menerima permintaan maaf dari Tian He lalu membubarkan pertemuan itu. Setelah semua orang bubar, tetua King bertanya kenapa ia begitu tega menghukum murid kesayangannya sendiri. Ternyata Su Yao sengaja menghukum Zi Ying supaya memiliki alasan untuk melepaskan Tian He dari lembah Sifan. Mendengarkan itu, tetua King akhirnya mengerti dan pergi dari sana. Di malam hari, setelah mengobati luka di tubuh Zi Ying, Tian He sujud meminta maaf kepadanya. Andai saja ia lebih bersabar waktu itu, mungkin saja semuanya ini tidak akan terjadi. Zi Ying memberikan ajaran kepadanya. Apapun masalah yang terjadi, ia harus bisa lebih bersabar. Menundukkan kepala sedikit saja bukan berarti mereka kalah. Sementara itu, Guru Zhao melapor masalah ini kepada Tetua Chong. Tak lama kemudian, Tetua King datang ke sana memarahi Zhao yang sudah berani memprovokasi seluruh murid sehingga menyebabkan keributan kepada Tian He.
Tetua King juga memarahi Tetua Chong karena ia sadar dalang dibalik pergerakan Guru Zhao atas perintah darinya. Ia pun mengancam apabila Tetua Chong masih berani mengutus orang untuk menyakiti Tian He, ia tidak akan ambil diam. Tetua Chong mengaku ia tidak berniat membunuh Tian He. Ia hanya ingin bocah itu keluar dari sekte saja. Alasannya, apabila Tian He bertemu dengan Yun Lei, maka Yun Lei akan menghasut dan membuat Tian He menjadi sekutunya untuk menciptakan bencana. Apabila itu terjadi, kehancuran sekte King Hua tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Tian He yang sedang menyendiri dihampiri oleh Meng Li yang mengajaknya kembali. Di sana Tian He menyerahkan papan nama ayahnya. Apabila memang terbukti ayahnya itu bersalah, ia boleh menghancurkan papan nama tersebut dan membencinya seperti orang lain. Meng Li menjawab ia tidak peduli mau benar atau tidak. Baginya, Tian He tetap sahabatnya dan tidak mungkin ia membencinya seperti orang lain. Lalu keesokan hari, Meng Li membaca beberapa buku catatan mengenai 19 tahun yang lalu. Diketahui semua buku tersebut ditulis oleh guru besar sekte King Hua, yaitu Guru Su Liang. Tak lama kemudian, Xuan Ye datang ke sana untuk meminjam buku tersebut. Mengetahui buku itu sedang dipegang oleh Meng Li, ia pun tidak jadi meminjamnya. Sementara itu, Zi Ying menemui Guru Su Liang. Kedatangannya ke sana untuk meminta penjelasan mengenai murid-murid Guru Su Liang yang telah menghancurkan papan nama ayah Tian He tempo hari. Su Liang mengaku memang itu semua ulah muridnya. Ia berjanji akan menghukum mereka semua sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak mengganggu Tian He lagi. Tak lama kemudian, Xuan Ye datang ke sana yang ternyata Su Liang merupakan ayah angkatnya. Melihat ada Zi Ying, Xuan Ye seperti ketakutan dan mencoba menghindar. Setelah Zi Ying pergi, Su Liang mengingatkan kepada Xuan Ye kalau ayah beserta ibu kandungnya itu dijebak oleh ayah Tian He sehingga tewas terbunuh. Namun, mereka tidak bisa mengusir Tian He dari sekte karena dilindungi oleh banyak orang. Sementara itu, Su Yao mencoba melatih energi Yin untuk bisa menguasai pedang Wangsu. Setelah energi pedang tersebut diaktifkan, tiba-tiba Lingsa merasakan tubuhnya sangat dingin. Namun, setelah Su Yao melepaskan pedang itu, hawa dingin di tubuh Lingsa juga mulai menghilang. Fenomena tersebut membuatnya merasa bingung apa yang terjadi kepada dirinya saat ini. Lalu, Xuan Ying datang ke sana. Awalnya Su Yao menjadi sangat senang sebab masih ada orang yang mengkhawatirkannya. Namun ternyata Xuan Ying hanya ingin meminta pil keabadian. Jelas hal tersebut membuat Su Yao menjadi murka dan menghajarnya. Lalu ia pun kembali memegang pedang Wangsu, tetap saja ia tidak bisa bahkan membuat luka dalam di tubuhnya. Lalu di malam hari, Lingsa berinisiatif mencuri pil keabadian di kamar Su Yao. Belum sempat ia bertindak, terdengar suara para penjaga kalau terdapat pencuri yang baru saja masuk. Ia pun merasa heran siapa pencuri tersebut. Di waktu bersamaan, Tian He merasakan seseorang menyelinap masuk ke dalam kamarnya dan orang itu ingin membunuhnya. Namun Tian He yang sudah menyadari kedatangannya lalu bersiap. Di waktu bersamaan, ternyata pencurinya adalah Xuan Ying. Mengatasnamakan teman yang tidak akan mengkhianati teman, ia mencuri semua pil milik ketua sekte dan diberikan kepada Lingsa. Melihat itu, Lingsa merasa terharu melihat pengorbanannya. Meskipun begitu, di dalam kantung itu tidak ada satupun pil keabadian di sana.
Melihat Suan Ying terluka, Lingsa memberikan salah satu pil untuk mengobati lukanya. Perhatian darinya membuat Suan Ying menjadi sangat senang. Untuk pertama kalinya ia pun tersenyum. Sedangkan Tian He bertarung melawan orang misterius itu. Sayangnya ia gagal menangkap orang tersebut karena sudah kabur lebih dulu. Kebetulan Lingsa datang ke sana karena melihat kegaduhan. Tian He meminta ia untuk kembali dan akan menjelaskan masalah yang terjadi esok hari. Keesokan harinya, Tian He menceritakan masalah yang terjadi kepada teman-temannya dan curiga orang misterius tadi malam merupakan salah satu murid dari sekte mereka. Lingsa langsung berteriak mengatakan hal tersebut untuk membuat semua murid yang mendengarkannya menjadi takut kalau identitas orang misterius itu akan segera ketahuan. Wajah Suan Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik. Ia pun pura-pura menunjukkan sikap kepeduliannya kepada Tian He dan bertanya kondisinya saat ini. Guru Su Liang datang ke sana untuk menjelaskan kalau murid-muridnya tidak ada yang keluar kamar tadi malam dan memastikan si pelaku bukan berasal dari murid-muridnya. Zi Ying menaruh curiga kepada Suan Ye dan bertanya kemana ia tadi malam. Guru Su Liang justru yang menjawab kalau anaknya berada di kamar sedang berkultivasi. Zi Ying lantas pergi dari sana untuk memulai penyelidikan dalam mencari tahu pelaku yang ingin membunuh Tian He. Melihat Guru Su Liang mengalami sakit kepala yang tidak kunjung sembuh, Meng Li mencoba mengobatinya sebab ia tahu cara menyembuhkan sakit kepala. Sementara itu, Tetua Chong berada di altar makam seluruh murid yang gugur saat peperangan 19 tahun yang lalu. Zi Ying datang menghampiri dan mencurigai pembunuh tadi malam utusan dari Tetua Chong. Jelas tuduhan itu dibantah olehnya. Ia memang tidak suka kepada Tian He, namun ia tidak mungkin membunuhnya. Alasan ia ingin mengusir Tian He dari sekte karena ia takut Tian He bertemu dengan Yun Lei. Seperti yang mereka tahu, Yun Lei pasti memperdaya Tian He untuk menjadi sekutunya. Apalagi mereka sadar di tubuh Tian He seperti menyimpan kekuatan yang sangat besar. Apabila kekuatan itu disalahgunakan, maka sekte King Hua akan mengalami bencana besar. Kesepakatan di antara mereka berdua pun terjadi. Tetua Chong tidak akan lagi mengusik Tian He dan akan menjaganya. Namun Zi Ying harus berjanji tidak mengajari ilmu berpedang kepada Tian He supaya bencana tidak akan terjadi. Awalnya Zi Ying menolak, namun karena tidak ada pilihan, terpaksa ia menerima kesepakatan tersebut. Di malam hari, mereka membahas Guru Su Liang, orang yang menulis catatan mengenai kejadian 19 tahun yang lalu. Meng Li berencana bertanya langsung kepada Guru Su Liang tentang kebenaran yang terjadi, sebab ia curiga Guru Su Liang merekayasa cerita tersebut. Sementara Tian He bersama Lingsa ingin menemui Yun Lei yang tersegel di dalam goa terlarang. Hanya dengan begitu mereka bisa mengetahui fakta yang sebenarnya. Namun sayangnya mereka tidak tahu keberadaan goa terlarang tersebut. Tiba-tiba kalung peninggalan ibunya bersinar seperti dipanggil oleh seseorang. Ternyata yang melakukan itu adalah Yun Lei sebab ia ingin bertemu dengan Tian He. 你的早愈已经苏醒， 看来我娘不想我离开这儿。 Keesokan hari, tanpa sengaja, Tian He mendapatkan pesan yang menyuruhnya pergi ke makam sekte King Hua. Sedangkan Meng Li pergi menemui Guru Su Liang untuk mengobati sakit kepalanya yang tidak kunjung sembuh. Ternyata selain ingin menyembuhkannya, Meng Li juga ingin tahu fakta yang sebenarnya mengenai kejadian 19 tahun yang lalu. Jelas hal tersebut membuat sang guru menjadi marah besar. Tidak sepantasnya Meng Li bertanya itu kepadanya. Sama saja ia tidak percaya terhadap buku catatan yang ia buat. Meng Li terus mendesak, bahkan menuduh sang guru sudah merekayasa cerita tersebut. Guru Su Liang tiba-tiba menyerangnya. Alhasil, Meng Li menyadari sang guru sedang ketakutan, seperti menutupi sesuatu hal. Kepalanya tiba-tiba sakit kembali. Meng Li segera mendekatinya. Ternyata pesan yang dikirim berasal dari orang misterius tadi malam. Tian He segera mengeluarkan pedang sebab ia merasakan orang itu memiliki aura pembunuh. Ternyata orang tua dari orang misterius itu dibunuh oleh ayahnya Tian He dan ia ingin membalaskan dendam tersebut kepadanya.
Di waktu bersamaan, Meng Li mengobati sakit kepala guru Su Liang. Ia pun memanfaatkan situasi untuk masuk ke dalam fikirannya. Hanya dengan begitu, Meng Li bisa mengetahui kejadian 19 tahun yang lalu. Siapa sangka orang misterius itu adalah Xuan Ye. Di sana, Xuan Ye berkata, Guru Su Liang adalah ayah angkatnya yang memberitahukan kepadanya kalau orang tua kandungnya tewas dibunuh oleh ayahnya Tian He. Ia pun menunjuk patung tanpa kepala di sana merupakan perwujudan dari ayah Tian He sebagai murid pengkhianat. Jelas hal itu membuat Tian He tidak terima ayahnya diperlakukan seperti itu. Secara kebetulan, Guru Zhao juga berada di sana dan sedang mengintip. Tak lama kemudian, Tetua Chong datang ke sana menghentikan Xuan Ye. Ia sangat marah. Murid sekte King Hua sepertinya memiliki sifat pembunuh. Zi Ying bersama Tetua King juga ikut menyusul datang ke tempat tersebut. Setelah mengetahui Xuan Ye ingin membunuh Tian He karena ingin balas dendam atas kematian orang tua kandungnya, membuat Tetua King merasa heran. Karena yang ia tahu, yang terbunuh 19 tahun yang lalu bukanlah orang tua kandungnya. Adegan berpindah sebentar ke Meng Li yang akhirnya mengetahui kalau memang benar Guru Su Liang sudah merekayasa cerita dari buku yang dibuatnya. Ternyata benar ayah Tian He bukanlah pengkhianat seperti apa yang dituduhkan, melainkan fitnah belaka. Bahkan Guru Su Liang menutupi kebenaran mengenai identitas orang tua kandung Xuan Ye. Lalu terbesit di benak sang guru ingin membunuh Meng Li untuk menutupi ini semua. Namun tidak jadi karena Lukman datang ke sana mengabarkan Xuan Ye telah ditangkap oleh para tetua yang ingin membunuh Tian He. Guru Su Liang menjadi panik dan segera pergi ke lokasi. Sesampainya di sana, sang guru sebagai ayah angkatnya menyuruh Xuan Ye meminta maaf dan mengakui kesalahannya atas masalah yang dibuatnya saat ini. Xuan Ye enggan meminta maaf sebelum membunuh Tian He supaya balas dendamnya bisa tercapai. Guru Zhao tiba-tiba mendekatinya memberikan pedang secara diam-diam. Menggunakan pedang tersebut, Xuan Ye yang telah gelap mata langsung melancarkan serangan ke arah Tian He. Guru Su Liang menghentikan pedang tersebut menggunakan tangannya. Melihat itu, Meng Li segera mengungkap kebenaran yang sebenarnya kalau buku catatan mengenai 19 tahun yang lalu yang dibuat oleh Guru Su Liang adalah palsu. Ceritanya sudah direkayasa. Hal itu sengaja dilakukan demi menyudutkan ayah Tian He supaya dicap sebagai pembunuh. Demi menutupi identitas kedua orang tua kandung Xuan Ye yang ternyata Xuan Ye terlahir dari hasil hubungan gelap atau bisa dikatakan anak haram. Ia bisa mengetahui itu karena baru saja Meng Li masuk ke dalam fikiran Guru Su Liang dan melihat kejadian masa lalu. Dikala itu, Jing Qi dibunuh oleh klan siluman. Guru Su Liang dan Guru Zhao datang terlambat menemukannya sudah sekarat. Ternyata bayi yang dibawa oleh Jing Qi bukanlah Meng Li, melainkan Xuan Ye, anaknya sendiri. Jing Qi menitipkan anaknya itu kepada Su Liang dan memintanya merahasiakan identitas anak tersebut karena terlahir dari hubungan gelap antara dirinya dengan guru mereka. Apabila ketahuan, hal itu dapat mencoret nama baik sekte King Hua. Tak lama kemudian, ayah Tian He bersama Su Yu datang ke sana dan terlihat ayah Tian He sejak awal memang sudah membawa bayi perempuan yang tak lain adalah Meng Li untuk diselamatkan. Karena Jing Qi sudah meninggal, mereka pun segera pergi. Dari sinilah Guru Su Liang merekayasa cerita seolah-olah ayah Tian He sebagai pembunuh dan penculik. Itu semua dilakukan demi menutupi identitas Xuan Ye sebagai anak haram dan mengubah kebenaran yang ada. Akhirnya semua kebenaran telah terungkap. Tian He merasa lega ayahnya bukan pembunuh. Ia pun marah kepada Guru Su Liang dan Guru Zhao karena selama ini sudah memfitnah ayahnya.
Guru Zhao akhirnya mengaku dan membenarkan di saat dulu Jing Qi melahirkan bayi perempuan hasil hubungan gelap dengan guru mereka, dan bayi perempuan itu memanglah Suan Ye. Namun ia bersama guru Su Liang sengaja merekayasa cerita seolah-olah bayi perempuan itu adalah Meng Li dan diculik oleh ayah Tian He. Dari sinilah Meng Li yang mendengarkan hal tersebut akhirnya mengetahui ayah Tian He tidaklah menculiknya dan juga tidak membunuh orang tua kandungnya. Di sana, guru Su Liang memohon maaf kepada Tian He dan meminta agar tidak menyebarluaskan kebenaran yang terjadi. Apabila itu dilakukan, maka Suan Ye akan dicap sebagai anak haram dan bisa memperburuk nama baik sekte King Hua ke depannya. Guru Su Liang bersedia dihukum mati atas kesalahannya sudah memfitnah ayahnya tersebut. Di sana, Suan Ye menyesal karena ia hampir saja membunuh Tian He yang tidak bersalah. Ternyata ia adalah anak haram. Demi menebus dosa dan dosa kedua orang tuanya, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, mereka semua dipanggil menghadap ke Su Yao. Tian He sudah memiliki bukti ayahnya bukanlah pembunuh atau penculik. Dan itu adalah rekayasa dari guru Su Liang bersama guru Zhao. Di sana, guru Zhao meminta ketua sekte agar tidak menyebarluaskan kebenaran ini, takutnya reputasi sekte King Hua akan tercoreng. Su Yao lalu memutuskan akan merahasiakan masalah ini, meskipun mengorbankan kebenaran mengenai ayah Tian He yang tidak bersalah. Di sana, Tian He tidak terima kedatangannya ke sekte King Hua untuk membersihkan nama baik ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat. Tetap saja, Su Yao memilih bungkam dan merahasiakan kebenarannya demi masa depan sekte King Hua. Ketidakadilan yang didapatkan oleh Tian He membuatnya sangat kesal dan marah. Demi meredakan situasi, Su Yao memberikan izin kepada Tian He untuk membuat altar makam ayahnya di sekte King Hua dan diperbolehkan menghancurkan patung ayahnya yang bersujud tanpa kepala di makam tersebut. 我当场就想把它给砸了，可是我知道，天。Tian He kemudian pergi ke makam itu dan menghancurkan patung ayahnya sedang bersujud yang dicap sebagai pengkhianat. Setelah itu, ia bersumpah akan membersihkan nama baik sang ayah supaya nama ayahnya bisa ditulis di altar makam sebagai pahlawan terhormat. Singkat cerita, Tian He dan kawan-kawan minum arak untuk merayakan keberhasilan mereka menyelidiki masalah ini. Namun tiba-tiba kalung batu giok ibu Tian He kembali bersinar dan seperti ingin menunjukkan sebuah tempat ke mereka. Saat diikuti, mereka pun menemukan goa terlarang yang selama ini dicari. Bahkan batu giok itu bisa membuka pintu gerbang di sana. Sementara Zi Ying melihat bekas arak yang tergeletak di sana, awalnya ia tidak curiga. Namun sesaat ia menyadari tidak mungkin Tian He dan kawan-kawan pergi meninggalkan arak begitu saja. Dengan segera ia mengikuti bekas jejak kaki di sana. Mereka pun masuk ke dalam goa terlarang dan akhirnya bertemu dengan Yun Lei, orang yang diceritakan merupakan sahabatnya ayah Tian He. Yun Lei mengaku ia membawa Tian He untuk menemuinya. Kita pun flashback ke masa lalu. Alasan Yun Lei disegel ke dalam goa terlarang saat itu ia terkena serangan balik dari pedang Si He yang membuatnya berubah menjadi iblis. Demi tidak merusak nama baik sekte King Hua, Tetua Chong bersama tetua lainnya menyegel ia di goa tersebut.
Kembali ke masa sekarang, ia pun sangat membenci sekte Qinghua sebab ia mati-matian melindungi sekte Qinghua berperang melawan klan siluman, namun ia justru diperlakukan seperti itu. Tak lama kemudian, Zi Ying datang ke sana. Yun Lei langsung menyerang untuk melihat kemampuannya. Menyadari kekuatan spiritual Zi Ying berada di tingkat 5 membuat Yun Lei sedikit bangga karena bocah yang ia kenal dulu kini menjadi sekuat ini. Kemudian, Yun Lei memintanya untuk tidak menceritakan pertemuan ini kepada siapapun. Zi Ying mengikuti perintah darinya. Semua orang dipinta keluar kecuali Tian He. 弟子先行告退。你再进前来。 Ternyata ia ingin membangkitkan kekuatan terpendam di tubuh Tian He agar menjadi penguasa dunia bela diri yang tidak terkalahkan. Hanya dengan menjadi lebih kuat, ia bisa membersihkan nama baik kedua orang tuanya itu yang mendapatkan ketidakadilan di sekte Qinghua. 先从引灵入剑最基础的修，待你御剑自如，我断你自会全盘托出。